malam Bapak Ibu semua di Zoom, di YouTube, di gereja. Kita malam hari ini belajar dengan tema Belajarlah kepadaku, ku besar. Ya, ini diambil dari Matius 11 ayat 20 sampai dengan 30. Silahkan dibaca. Matius 11 ayat 20 sampai 30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengecam ya, orang-orang di kota-kota yang pernah diinjili tapi enggak mau bertobat. Dalam kisah ini Bapak Ibu, Yesus mengecam kota-kota yang pernah dikunjunginya. Bahkan sebetulnya kalau Anda baca, ini kota-kota asal mereka. Ya, Betsaida itu kotanya Petrus, Kapernaum itu kotanya Tuhan Yesus. Ya. Mereka berasal dari sana. Tapi orang-orang di sana tidak mau bertobat. Korazim, Betsaida, Kapernaum tidak mau bertobat. Ya. Tidak mau merubah pola pikir, tidak mau meninggalkan pola pikir yang salah. Bapak Ibu, orang yang tidak mau berubah, di mana sudah tersedia sarana untuk berubah, Tuhan marah loh, Tuhan mengecam loh. Ya, meskipun di kota-kota itu Yesus banyak melakukan mujizat sebagai tanda dia berasal dari Allah. Tapi kota-kota ini tidak mau berubah, tidak mau percaya. Kota-kota ini Bapak Ibu kalau Anda cek gitu ya, kalau Anda lihat di peta, ini di sebelah utara Danau Galilea. Kota-kota ini dekat dengan tempat tinggal Yesus ya. Berarti mereka mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu.
Ini masalahnya. Yesus menyatakan kebenaran, tapi mereka tidak mau percaya. Bisa jadi karena mereka tahu Yesus anak tukang kayu. Mungkinkah ada kebenaran dari khotbah seorang anak tukang kayu? Mungkinkah ada kebenaran dari seorang pendeta yang dari desa, ecek-ecek, bukan pendeta ngetop, bukan pendeta besar, selalu ada pertimbangan-pertimbangan itu. Sehingga orang akhirnya tidak mau. Betul enggak? Kenyataan. Orang lebih suka datang ke gereja pendeta besar, kaya raya, sukses, jemaatnya banyak, daripada ke gereja kecil dari pelosok, meskipun pemberitaannya benar. Tidak dipercaya. Zaman dulu juga begitu Bapak Ibu. Seperti umumnya, banyak orang juga lihat ya, seperti umumnya banyak orang hanya suka mujizat, tetapi tidak mau belajar. Tidak mau berubah dari kesesatan jiwanya. Hanya suka lihat mujizat. Yesus buat mujizat, mereka senang. Tetapi kalau disuruh menerima ajarannya, mereka tidak mau. Apalagi yang diajarkan Yesus tampak berbeda, tampak berseberangan dengan rabi-rabi Yahudi pada umumnya. Enggak mau. Enggak mau. Sama kan? Gereja-gereja besar, pendeta-pendeta besar, khotbahnya Kristen yang enak-enak. Suka, gitu ya. Mengadakan festival kuasa, festival mujizat, festival ini itu, rame gitu ya. Tetapi kalau berbicara yang benar, tapi kalau ada pendeta berbicara yang benar, yang menyakitkan daging, enggak suka. Halo, Bapak Ibu, direnungkan yuk. Kadang-kadang sikap hati kita dimulai dengan yang salah. Harusnya Anda memilih setelah Anda mendengar dulu, merenungkan dulu, mempertimbangkan dulu, baru Anda putuskan. Tapi kalau tapi kalau melihat tampilan lalu sudah memutuskan nggak mau dengar, itu hal yang salah. Sama seperti orang Yahudi melihat tampilan Yesus anak tukang kayu seperti kaipang. Tahu kaipang? Kaipang itu gelandangan, bambong. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Tapi kalau pendeta berjas, gespernya Hermes, jam tangannya 300 juta, denger, mau denger. Kenapa? Kaya, terbukti Pak, doanya manjur diberkati. Itu pola pikir orang. Tapi diajar guru yang miskin, bambong modelnya, tidak ada yang suka. Orang yang sudah punya premis, tidak mudah percaya. Orang yang sudah punya praanggapan, tidak mudah percaya. Orang yang sudah berasumsi, tidak mudah dididik. Ini fakta. Dan Tuhan marah atas sikap seperti ini. Yesus menyatakan Bapak Ibu, ada hari penghakiman. Hari di mana setiap orang akan dinilai dan diputuskan benar atau salah di hadapan Allah. Itu nyata. Hari penghakiman itu nyata. Ya, hari penghakiman itu nyata. Meskipun belum tentu penghakiman seperti sidang di pengadilan negeri. Jangan dibayangkan seperti itu, tapi penghakiman itu nyata. Pemisahan, penilaian, ya, atas sikap hati kita, penghakiman buat perbuatan kita, itu nyata.
Saat itu Bapak Ibu, orang Yahudi merasa, orang Yahudi merasa padahal akan baik-baik saja sebab mereka anak Allah. Dibanding orang kafir, goyim, orang Yahudi merasa mereka pasti masuk surga. Sama kan seperti orang Kristen, merasa anak Allah, merasa umat pilihan, yakin masuk surga. Pola pikir itu juga dimiliki orang Yahudi. Tapi apa kata Tuhan? Ya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa kota Tirus, Sidon, bahkan Sodom, tiga-tiganya ini kota kafir ya. Mereka, Tirus, Sidon, dan Sodom, kota kafir yang terkenal atas kejahatannya, akan beroleh hukuman lebih ringan dari kota-kota Yahudi, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Bapak Ibu, jangan berpikir sebagai umat pilihan Anda pasti masuk surga. Bisa jadi kita dihukum lebih berat daripada orang kafir. Kok bisa begitu Pak? Nah karena orang kafir menolak atau berbuat jahat dari kebodohannya. Sedangkan orang Yahudi maupun orang Kristen yang mereka pahami sebagai anak Allah berbuat jahat atau cuek dari apa yang mereka pahami sebagai kebenaran. Ini beda. Bapak Ibu jangan diragukan keadilan Tuhan. Tuhan gak nepotisme. Hanya gara-gara kita KTP Kristen atau KTP Israel, Anda merasa pasti masuk surga. Tidak bisa. Tuhan ngomong begini. Kota Tirus, Sidon, dan Sodom. Wah, kita tahu ya kota-kota itu kan kota-kota berdosa, apalagi Sodom. Akan memperoleh hukuman lebih ringan daripada kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang jelas-jelas kota orang Yahudi. Apalagi Bapak Ibu, di kemudian hari kota Tirus dan Sidon di mana Yesus melayani mereka, ada pertobatan di sana. Ya. Mereka mendengar ajaran Yesus, mereka belajar, mau percaya Yesus anak Allah, Tuhan dan Guru mereka. Baca yuk, Markus 3 ayat 8. Markus 3 ayat 8, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ya, mereka mau datang, mereka mau belajar, melihat mujizat. Melihat mujizat itu kan tanda sebetulnya. Tanda bahwa ada orang yang diutus Allah, yang punya kuasa Allah. Gitu ya. Mereka datang untuk mendengar. Beda dengan Yahudi. Ada mujizat, mereka terheran-heran tapi tidak mau datang mendengar. Penolakan bertobat akan membuat orang Yahudi akan menerima hukuman. Bahkan lebih berat. Kita balik. Penolakan bertobat, penolakan berubah pikiran akan membuat orang Kristen akan menerima hukuman. Bahkan lebih berat. Bapak Ibu, jangan dipikir kalau sudah Kristen berarti bertobat. Selama enggak ada perbedaan antara manusia lama dan manusia baru, itu belum bertobat. Selama pola pikirnya tidak ada perbedaan antara lama dan baru, itu belum bertobat. Orang Kristen harus cara pikirnya beda. Orang Kristen tidak boleh gampang baper. Orang Kristen tidak boleh gampang menghakimi, merendahkan. Itu kan semua pola pikir. Kalau pola pikirnya masih self-center, cari untung, itu masih manusia lama, enggak beda dengan manusia umumnya. Orang Kristen kalau kayak begini, ya pasti dihukum.
Bapak Ibu, kalau kita amat-amati gitu ya, setelah lama kita belajar firman Tuhan, kita harus bisa bedakan ya antara menerima dan menolak Injil. Tolong Yemi gambarnya dimunculkan. Ya. Orang yang tidak tahu Injil, ya pasti tidak akan merespon. Orang yang tidak tahu Injil tidak bisa menolak atau menerima. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan yang mereka pahami. Tahu Injil tapi menolak atau bahkan membenci, dihukum. Seperti orang-orang di Betsaida dan Kapernaum ini. Yesus mengabarkan Injil, Yesus mengabarkan kebenaran, Yesus memberitakan kabar baik, tapi mereka menolak, meremehkan, bahkan cenderung membenci. Kelak akan dihukum. Kan ayatnya ngomong begitu. Tahu Injil, ya, orang yang tahu Injil, mendengar Injil, gitu ya, lalu menerima. Dalam arti cuman sekedar beragama Kristen, ya dihakimi menurut perbuatan. Pada akhirnya perbuatan mereka dihakimi. Berbeda dengan orang yang tahu Injil, menerima Injil, dengan menyikapinya taat seperti Kristus, itu baru tidak dihukum. Ayatnya jelas, yang tidak dihukum itu yang hidup seperti Kristus. Jadi jangan merasa sudah masuk surga kalau belum seperti Kristus. Jangan merasa masuk surga kalau hanya berpikir aku sudah Kristen. Wah, tidak. Kita baca yuk Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang ada di dalam Yesus Kristus tidak dihukum. Yang ada di dalam Yesus Kristus ini jangan ditafsirkan sendiri. Sebagai orang Kristen, sebagai jemaat, sudah dibaptis 2 atau 3 kali. Bukan loh. Yang tidak dihukum itu orang di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu artinya ya Alkitab sendiri yang menjelaskan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Silahkan. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Orang yang tidak dihukum adalah orang yang di dalam Yesus Kristus, yaitu orang yang hidup seperti Yesus hidup. Jadi kalau kita meskipun KTP Kristen bahkan pendeta tidak mencerminkan Yesus dalam diri kita, tidak menampakkan karakter Kristus dalam diri kita, ya dihukum Bapak Ibu, dihakimi minimal. Jadi jangan enak-enak. Ini kebenarannya. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong firman Tuhan. Halo? Bapak Ibu, Yesus mengecam orang-orang yang tidak mau berubah pikiran. Yesus mengecam orang-orang yang tidak mau belajar. Karena tidak mungkin berubah pikiran tanpa belajar. Tidak mungkin berubah pikiran tanpa mengenal Injil yang benar. Kalau kita mendengar Injil yang salah, responnya juga salah. Bapak Ibu, sesungguhnya kisah ini hendak menyatakan bahwa keberagamaan mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Yesus mengatakan menghukum. Yesus mengatakan kota-kota Yahudi ini akan dihukum. Yesus mengatakan kota-kota di mana orang Yahudi
beragama Yahudi melakukan hidup sesuai Torah akan dihukum. Kenapa? Karena hukum atau Torah atau beragama dengan syariahnya itu tidak merubah orang jadi seperti Allah. Itu tidak merubah orang jadi lebih baik. Tidak. Itu hanya membatasi orang tidak menyakiti sesamanya tanpa mengubah kodratnya. Benci tetap benci, sirik tetap sirik, tersinggung tetap tersinggung. Yang diinginkan Tuhan itu perubahan. Bukan cuma melakukan. Keberagamaan mereka, Yahudi, tidak berkenan di hadapan Allah. Ketaatan pada hukum sekedar tampilan, jasmaniah, atau kemasan luar. Ya. Ketaatan kepada hukum itu sebetulnya sekedar tampilan jasmaniah. Atau kemasan luar yang seperti kuburan. Dilabur putih, kelihatannya bersih, dalamnya bangkai. Itu kan yang Tuhan katakan. Keberagamaan itu begitu. Anda lihat tampilan pendeta-pendeta. Pakai jas, pakai dasi. Bawa Alkitab hari Minggu. Apalagi yang pakai stola. Mengesankan suci kudus, padahal hatinya busuk. Kita tidak pernah tahu. Yang Tuhan inginkan bukan begitu. Yang Tuhan inginkan bukan tampilan. Kemana Bu, Pak? Ke gereja. Tampilan. Tuhan tidak inginkan itu loh. Ngapain Pak? Puasa 40 hari. Tampilan. Apa gunanya puasa hatinya masih busuk? Ngapain Bu? Doa pagi. Ngapain? Tampilan. Dalam kesehariannya masih marah, masih tersinggung. Masih jahat terhadap sesama. Itu tampilan. Sekali lagi saya tidak anti doa, anti puasa, anti ke gereja. Tetapi kalau hanya itu tampilan. Tuhan inginkan perubahan dari dalam. Hukum atau Taurat sekedar mengatur bagaimana masyarakat hidup tertib. Seseorang tidak melanggar hak orang lain. Ya, hukum hanya menggiring manusia melakukan kewajibannya. Kewajibannya, bukan kesadarannya. Beda ya? Beda. Orang melakukan kewajibannya karena dia tahu itu tugasnya. Tidak salah, tapi bagi Tuhan tidak cukup. Orang nyapu halaman, pembantu nyapu halaman, itu kewajibannya karena dibayar. Kalau tidak dibayar, kira-kira nyapu enggak dia? Nah, ini Tuhan enggak mau. Tuhan mau kita melakukan dengan kesadaran. Kalau kamu ingin halamanmu bersih, ya sapuan. Kalau kamu tahu kotor itu tidak benar, tidak baik, ya sapuan. Orang harus punya kesadaran, nyapu karena sadar kotor itu tidak baik, itu berkenan di hadapan Allah. Bukan sekedar nyapu halaman karena dibayar, itu mental pembantu. Halo Bapak Ibu. Beragama itu. Mau memberi persembahan. Kenapa? Karena ada embel-embel 30, 60, 100 kali lipat. Itu lebih oportunis. Tapi kalau orang punya kesadaran, enggak. Aku memberikan persembahan karena aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi pekerjaan Tuhan tetap jalan. Punya kesadaran. Itu yang Tuhan inginkan, kesadaran.
Hukum bukan untuk membentuk kesadaran pribadi. Hukum bukan untuk mengembangkan kasih dalam diri seseorang. Tidak bisa. Sekali lagi saya ulangi. Hukum bukan untuk membentuk kesadaran pribadi dan mengembangkan kasih dalam diri seseorang. Seperti yang Yesus maksud sebagai pertobat, tidak bisa. Untuk orang bertobat, perlu Injil. Untuk orang bertobat, perlu ajaran Yesus. Bagaimana Yesus membentuk hati nurani. Makanya yang ditekankan kasih, kasih, kasih. Kasih itu bukan sekedar perbuatan Bapak Ibu. Kasih itu sikap hati. Beda loh. Bapak Ibu, pada waktu itu setelah Yesus mengecam kota-kota, Yesus mengucap syukur. Yesus berterima kasih kepada Bapa sebagai Tuhan, penguasa langit dan bumi. Yesus tahu dirinya adalah hamba, alat utusan. Ya, Yesus berterima kasih kepada Bapa. Karena semua itu tersembunyi bagi orang yang merasa bijak dan pandai. Pak, kok Yesus berterima kasih kepada Bapa? Kalau banyak orang yang tidak mengerti kebenaran, nah, Yesus bersyukur pada Bapa. Kenapa? Karena ajarannya ini bisa diterima bagi orang yang mau rendah hati mendengar. Istilah Jawanya gak paten kamu ngerti. Hai kamu orang yang sudah merasa pinter, hai kamu orang yang sudah punya premis, kon gak ngerti gak popo, istilahnya begitu. Ini bukti bahwa Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi bagi kamu yang merasa pinter, bagi kamu yang merasa cukup, tertutup. Orang Yahudi itu merasa pinter Bapak Ibu. Dengan tafsiran-tafsiran Tauratnya, mereka merasa pinter. Jadi kalau Yesus ngajar yang berbeda, mereka tidak mau terima. Karena premisnya sudah ada. Karena mereka sudah punya premis, sudah punya perspektif. Itu. Bapak Ibu, orang yang sudah punya premis, yang sudah punya isi di otaknya, tidak gampang menerima hal baru. Apalagi dari gembel seperti Yesus. Yesus itu tidak meyakinkan sebetulnya Bapak Ibu. Kalau dia nggak punya mujizat, dia nggak meyakinkan. Seperti Skypang, gembel, siapa mau percaya? Jangan-jangan kalau kita hidup di masa itu kita juga menolak. Bersyukur kemurahan Tuhan kita lahir sebagai Kristen. Yesus berterima kasih kepada Bapa karena semua itu tersembunyi bagi orang yang merasa bijak dan pandai. Tetapi terbuka bagi orang kecil. Orang kecil di kalimat ini adalah nepios, artinya bocah atau ya, kecil, minor, orang-orang yang dianggap rendah itu. Atau nepios dalam arti metafora itu lugu, belum mahir. Belum cerdas, intinya begitu. Jadi ajaran Yesus terbuka bagi orang yang mau mendengar. Bagi orang yang merasa belum pinter, mau mendengar. Tuhan Yesus menyatakan ajarannya tidak bisa dipahami orang cerdas. Dalam arti orang yang sudah memiliki pengetahuan, memiliki premis, tidak bisa. Orang tidak bisa memahami ajaran Yesus jika sudah memiliki premis atau mempertahankan perspektifnya sendiri. Bapak Ibu, banyak orang Kristen seperti ini. Kalau sudah mendengar satu pendeta dan yakin pendeta itu baik, benar, sudah dia tok, tidak mau dengar yang lain.
Ini bahaya loh. Karena tidak semua pendeta itu 100% benar. Anda harus mempertimbangkan pendeta lain yang bicara. Bapak Ibu, ajaran Yesus bisa dipahami orang lugu, yaitu orang yang belum memiliki pemikiran, belum memiliki premis, belum memiliki perspektif. Atau mungkin orang itu sudah memiliki perspektif, tapi mau meletakkan dulu premisnya, meletakkan dulu perspektifnya. Dia mau dengar dulu. Enggak ada masalah dengar dulu kan. Kalau lebih betul, terima. Kalau tidak benar, ya sisihkan, buang, tidak ada masalah. Tapi belajarlah mengosongkan bejana hati dulu. Bejana hati ini jangan ditutup hanya karena kita cinta sama seorang pendeta, mengkultuskan pendeta. Anda rugi sendiri. Rugi sendiri. Karena banyak hamba Tuhan yang benar-benar serius, belajar, mau melayani dengan tulus, itu banyak, bukan cuma 1-2 orang. Kalau memang orang ini Anda dengar 1, 2, 3 kali khotbah, kok arahnya duit terus ya sudah, singkirkan, masukkan kotak, jangan didengar lagi. Tetapi 1, 2 kali dengar ada kebenaran, coba lagi. Siapa tahu pengetahuan yang sudah Anda miliki bisa berkembang atau lebih presisi. Sehingga pikiran lebih mudah berubah. Bapak Ibu, ayo punya hati rendah hati. Jangan seperti orang Yahudi. Merasa tafsiran rabi-rabi sudah benar. Yesus sebagai rabi yang baru nongol, ajarannya nyeleneh, langsung ditutup, langsung ditolak. Yesus ngomong apa? Hukumanmu lebih berat daripada kota-kota kafir. Loh, Yesus yang ngomong begini Bapak Ibu. Merasa cukup dengan pengetahuannya membuat seseorang tidak bisa diajar. Ajaran Yesus bisa dipahami oleh orang yang mau bersikap rendah hati seperti anak kecil yang mau dididik. Bapak Ibu, ayo miliki sikap hati yang benar. Yesus menyatakan orang yang mau bersikap rendah hati seperti anak kecil itulah yang berkenan di hadapan Allah. Allah gak berkenan pada orang sok pinter. Allah gak berkenan pada orang yang tidak mau mendengar pengajaran yang baik. Hanya karena merasa sudah punya yang baik. Loh, orang gak salah Bapak Ibu punya pemahaman premis yang baik. Tapi dengarkan orang lain juga tidak salah. Siapa tahu lebih baik. Kan kita mau disempurnakan. Ajaran Yahudi itu baik, tapi ajaran Yesus itu menyempurnakan. Beda. Tapi Yesus tidak suka, gitu ya. Kalau orang sudah merasa baik dan tidak mau menjadi lebih baik. Itu sama dengan orang sehat tidak memerlukan dokter. Merasa dirinya sehat, nggak mau check up, ya tiba-tiba ngeblak, kan gitu aja sebetulnya. Penting nggak check up? Ya penting. Jangan merasa sudah sehat karena nggak pernah sakit. Bahaya, tiba-tiba ngelundung, ngerepoti sak keluarga. Orang perlu check up, perlu melihat dirinya benar-benar sehat atau tidak. Kalau kita check up, kita tahu dan kita bisa mencari bagaimana jadi lebih sehat. Kita tahu hal yang baik itu bagus, tapi kita perlu check up. Kita perlu mendengar dari pendeta lain, dari rabi lain gitu istilahnya ya. Siapa tahu ajarannya lebih baik.
Dan kita perlu menjadi lebih baik. Tidak merasa cukup baik dan tidak perlu berubah. Halo. Bapak Ibu, Yesus menyatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yesus menyatakan Bapak Ibu bahwa segala sesuatu telah diserahkan Bapa kepadanya, kepada Yesus. Bukan kepada orang lain ya, kepada Yesus. Segala sesuatu di sini berhubungan dengan pengenalan akan Allah. Artinya, tidak ada orang yang mengenal atau dinikmati Allah. Hanya anak yang bisa dinikmati Bapa, dan hanya Allah yang bisa dialami melalui anak. Ini sebetulnya kalimat ini sama dengan Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Tidak ada seorang pun mengerti Allah, memahami Allah. Anak Allah yang menyatakan. Bukan nabi-nabi, bukan siapapun. Tapi herannya Bapak Ibu, orang Kristen tidak mau fokus sama Yesus. Orang Kristen mirip Yahudi. Yang dipandang Salomo, yang dipandang Daud, yang dipandang nabi-nabi. Padahal Yesus katakan mereka nggak paham soal Allah. Tapi gereja banyak kembali ke perjanjian lama. Ngutip ayat-ayat yang enak. Kacau. Sikap hati gereja zaman sekarang itu seperti sikap hati orang-orang di Betsaida, Korazim, dan Kapernaum. Merendahkan ajaran Yesus, merasa ajaran Nabi lebih unggul, merasa ajaran rabi-rabi lebih baik. Siapa kamu? Aku sudah punya yang terbaik. Yudaisme yang terbaik. Mereka menolak ajaran Yesus. Gitu kan? Sama seperti gereja sekarang, ayo kembali ke akar Yudaisme. Yudaisme itulah yang menyalibkan Yesus. Merekalah yang menolak Yesus. Kadang-kadang saya bingung sama kekristenan zaman sekarang. Berikutnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Yesus mengajak semua orang yang letih lesu dan berbeban berat dalam hidupnya datang kepadanya. Bapak Ibu, ini dalam konteks hidup beragama di bawah hukum Taurat yang sangat membelenggu dan kaku. Ya kita harus tahu konteks itu. Yesus kan mengajar masalah kebenaran beragama, kebenaran bertuhan dalam konteks agama Yahudi. Jadi harus selalu kita kembalikan ke konteks itu. Banyak Bapak Ibu orang Yahudi yang letih lesu berbeban berat dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak mampu mengikuti perintah Taurat dan tafsirannya. Berat, mereka berbeban berat. Aku belum ngasih makan anakku, aku belum ngasih makan bapak ibuku yang sudah tua renta. Tapi aku tidak punya duit untuk beli domba korban sembelihan. Beban berat. Agama Yahudi itu kebanyakan ritual yang banyak mengeluarkan duit sehingga orang itu stres. Aku tidak bisa ngapa-ngapain, tiap hari urusannya urusan beragama, ini beban. Minggu depan kita bedah ini ya. Ini saya sampaikan secara garis besar dulu. Minggu depan kita bedah satu-satu. Setiap hari ada ritual, banyak biaya yang dikeluarkan untuk ibadah. Banyak aturan-aturan kaku yang membuat manusia serba salah. Dan jika tidak dilakukan tepat sesuai tafsiran para rabi, mereka diintimidasi. Mereka disingkirkan. Kamu orang berdosa, kamu bukan orang saleh. Selalu seperti itu. Ajaran Yesus berbeda. Ajaran Yesus memberi kesegaran. Memberi kelegaan itu memberi
kekuatan baru dalam hidup bertuhan. Tidak ribet, tidak ruwet seperti orang Yahudi. Karena fokusnya Yesus cuma perubahan batin. Bukan hidup berliturgi, bukan hidup berritual. Mau apa enggak? Diberi kelegaan itu. Jangan langsung dipahami di zaman kita. Pak, ajaran Yesus berat. Berat karena kita ini sudah terikat mamon, kita ini sudah terikat materialisme. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, beratnya mereka bukan masalah duit. Berat mereka karena tidak bisa hidup seperti aturan Taurat. Mereka enggak terlalu materialis seperti kita sekarang. Orang zaman dulu Bapak Ibu yang penting bisa makan, punya pakaian, rumah sederhana cukup. Kalau kita sekarang kan enggak. Kalau enggak bisa makan, enggak punya pakaian, enggak punya rumah, jadi masalah. Bahkan anak enggak sekolah masalah. Enggak punya mobil masalah. Jangan disamakan dengan zaman dulu. Zaman dulu enggak terlalu mikir itu. Mereka berat melakukan Taurat. Setiap kali ibadah bawa korban. Setiap kali persembahan. Harus melakukan ini, harus melakukan begitu. Sehari-hari cari makan untuk hari itu aja sulit. Begitu hari Sabtu, hari Sabat, mereka tidak boleh ngapa-ngapain. Bisa-bisa mereka puasa hari itu. Memberatkan. Yesus ngomong, ikut aku, tak ajari. Ajaranku ringan, tidak perlu ribet kayak begitu. Minggu depan tak bedah. Kemudian Bapak Ibu, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kepada Yesus. Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus sebagai Rabi mengatakan pada pendengarnya yang datang kepadanya, pikulah kuk yang kupasang. Ini bisa diartikan untuk mengikuti ajarannya. Kuk ini kekang, gitu ya. Ikuti aku pasang kekangku kepadamu, dan kekangku tidak berat, kekangku mudah. Bisa diartikan untuk mengikuti ajaran Yesus dan belajar darinya, ya, agar dapat mendapat ketenangan rohani. Bukan beragama tambah gusar. Aku tidak bisa begini, aku tidak bisa begitu. Tambah gusar. Orang Yahudi itu tambah gusar. Yesus tidak itu. Tidak perpeluang belalang pelahap. Kalau kamu ikut Yesus tidak perlu itu. Beri dengan sukarela, beri dengan sukacita. Loh enak kan? Itu ajaran Yesus. Yesus menawarkan hidup bertuhan yang tidak dibebani dengan ritual, adat, tradisi. Ajaran Tuhan fokus untuk berubah karakter. Itu loh maksudnya. Ya, minggu depan kita bedah. Ini banyak Bapak Ibu. Ini 5 halaman sebetulnya. Tidak cukup saya menjelaskan semua. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa ajaran yang secara harafiah mempersulit manusia, seperti agama pada umumnya, itu adalah ajaran yang benar. Banyak yang berpikir seperti itu kan. Agama yang benar yang ngajarin berdoa sehari 3 kali Pak. Puasa Senin Kemis Pak. Ritual itu harus meriah Pak, ribet Pak. Beragama itu tidak boleh Pak, makan ini itu Pak. Itu haram, ini halal. Banyak orang berpikir cara beragama seperti itu yang benar. Tidak. Yesus tidak pernah berpikir demikian. Bukan berdoa berpuasa itu tidak boleh atau dilarang ya, tapi bukan itu yang penting.
Yang penting bagi Yesus kamu mengerti kebenaran, kamu berubah pola pikir dan kamu berubah jadi lebih baik. Itu yang penting. Keberagamaan tanpa pengenalan, tanpa kesadaran akan kehendak Allah, serta tekad untuk merubah pola pikir, itu hal yang sia-sia. Saya ulangi, keberagamaan tanpa pengenalan, tanpa kesadaran akan kehendak Allah, serta tekad mau berubah pola pikir, itu sia-sia. Kalau kita mau bertuhan, seharusnya kita bertekad untuk berubah. Itu yang penting. Jangan diripeti sama hal-hal yang lain. Bukan hal-hal lain yang lain itu tidak boleh ya. Tapi jangan menggeser fokus kita untuk berubah. Jangan menggeser fokus kita untuk lebih baik, jangan. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu pertanyaan. Pada saat konsili Yerusalem, sekitar tahun 50, Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 15, diputuskan bahwa orang asing yang percaya Yesus tidak perlu jadi proselit. Pernah dengar ya? Coba sekarang dipikir. Kalau orang Yahudi percaya Yesus, itu tetap Yahudi. Karena Yesus kan tidak pernah mendirikan agama Kristen kan? Jadi kalau orang Yahudi percaya Yesus, dia tetap jadi Yahudi. Hanya percaya Yesus Mesias. Kalau orang kafir percaya Yesus, tidak perlu jadi Yahudi. Pertanyaannya, kalau orang non-Yahudi atau orang kafir yang percaya Yesus, akhirnya mereka beribadah kemana? Ke sinagog, Pak. Loh, bukan Yahudi kok. Kan nggak perlu proselit. Ke gereja, Pak. Belum ada gereja. Karena saat itu orang Yahudi yang percaya Yesus tetap beribadah di sinagog, tetap beribadah di bait suci. Ngerti enggak maksudnya? Lalu orang kafir, Yunani, Romawi yang percaya Yesus ibadah di mana? Di sinagog bukan Yahudi? Kalau bukan di sinagog di mana? Di gereja. Gereja belum ada. Karena Kristen belum resmi berpisah. Kristen resmi berpisah dari Yahudi itu tahun 80-an. Di konsili Yamnia, di anatema, dikutuki dengan birkat haminim. Jadi ada 30 tahun Bapak Ibu, orang Yunani, orang Romawi, enggak jelas ibadahnya. Bagaimana cara doanya? Bagaimana puasanya? Bagaimana ibadahnya? Enggak ada yang jelas loh. Itu kekristenan. Kekristenan bukan agama. Karena memang tidak diatur harus begini, harus begitu. Tuhan tuh cuma kepingin kamu tuh berubah jadi lebih baik, titik. Kalau pada akhirnya orang Kristen bentuk persekutuan sendiri, karena mau tidak mau mereka sudah dianatema sama Yahudi. Akhirnya ayo kumpul sendiri yuk. Belajar dari pengajaran para rasul. Gak enak langsung belajar. Nyanyi dhisik satu lagu baru ya. Sebelumnya ada enggak? Enggak ada. 30 tahun enggak ada begitu-begituan. Kamu mendengar ajaran Yesus, berubahlah seperti moral Kristus. Selesai. Itu loh kekristenan. Kekristenan bukan agama. Tapi cara hidup. Bagaimana orang Kristen berdoa? Orang Yahudi sehari 3 kali. Orang Kristen 30 tahun itu mana? Yahudi bukan, orang kafir juga bukan karena sudah percaya Yesus. Ya mereka berdoa, tapi ada enggak aturannya? Enggak ada. Yang penting mereka belajar firman, yang penting mereka berdoa. Kalau sama para rasul diajak nyanyi, ya nyanyi, diajak makan, ya makan. Selesai, bubar. Enggak ada liturgi, enggak ada tata cara ibadah.
Tidak ada tata cara doa puasa, tidak ada. Mereka bukan orang Yahudi, mereka orang Yunani, orang kafir. Kalau sekarang gereja sudah melembaga gitu ya tidak apa-apa. Tapi jangan fokus sama itu. Fokuslah sama perubahan pikiran. Amin Bapak Ibu. Jangan ribut masalah baptis. Jangan ribut masalah kapan jam yang tepat untuk berdoa. Bapak Ibu, di sorga, di langit gak ada siang malam. Anda mau berdoa pagi, mau doa siang, mau doa malam, gak ada masalah. Tuhan dengar. Yang penting berdoa, nyambung. Jangan ribet sama liturginya, itu loh maksudnya. Ini Tuhan yang ngomong. Ayo kita belajar kritis, berpikir dengan benar, setepat-tepatnya. Jangan sampai kita disampingkan, dikesampingkan oleh Tuhan gara-gara apa? Kita merasa sudah pinter beragama. Jangan. Amin.